Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Umi yang soleh dan solihah, pada kesempatan kali ini Umi akan menjelaskan mengenai beberapa soal di soal tryout kita kemarin yang belum dibahas, nak ya. Kemungkinan di sini ada yang belum ketemu sama Umi selama 2 minggu ini, karena kan ada juga yang memang belum selesai ya. Nah, oke, Umi akan mulai dari nomor 36. Ya, silakan dibuka bukunya, dibuka kertasnya nomor 36 dan dibuka buku tulis serta alat tulisnya untuk menulis ya. Oke, kita mulai sekarang ya. Nah, nomor 36 coba kita perhatikan baik-baik ya. Coba kita perhatikan baik-baik. Di sana ada seperti kubah ya. Nah, dia kubahnya setengah lingkaran ya. Nah, seperti ini. Nah, ternyata di sini ada kubah besar dan kubah kecil ya. Yang kubah besarnya ya, atau lingkaran yang setengah lingkaran itu diarsir ya, diarsir. Sedangkan yang setengah lingkaran kecil itu tidak diarsir ya. Nah, di soalnya ya, jika diameter lingkaran besar 20 cm dan diameter lingkaran kecil 10 cm ya, sedangkan pi-nya itu 3,14. Nah, untuk pi-nya itu sudah ketentuannya, bisa pakai 3,14, bisa pakai 22/7 ya, sesuai tergantung dengan soal ya. Nah, yang ditanya adalah maka luas daerah yang diarsir adalah, nah yang ditanya adalah luas daerah diarsir. Sebelum itu kita tulis dulu yang diketahui apa di sini. Yang diketahui adalah diameter lingkaran besar. Ya, diameter lingkaran besar. Diameter lingkaran besar itu besarnya adalah ya 20 cm. Nah, diameter itu D-nya jaraknya dari sini ke sini ya. Nah, dari sini ke sini. Nah, dari sini ini dia diameter. Nah, kemudian kita ubah dulu menjadi jari-jari. Ya, jari-jarinya itu bagi 2. Ya, jari-jari itu setengah dari yang Umi garis merah tadi ya. Yaitu R-nya Umi kasih R besar ya, karena dia adalah lingkaran besar. Adalah 10 cm. Kemudian selanjutnya diameter lingkaran kecil. Diameter lingkaran kecil ya. Diameter lingkaran kecil itu 10 cm ya. Nah, kita bagi lagi menjadi R kecil, jari-jarinya setengah dari diameter yaitu 5 cm. Kemudian pi-nya, ini diameter ya, pi-nya ini diameter pi-nya 3,14 yang sudah diketahui dari soalnya ya. Kemudian ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Nah, gimana mencarinya? Oke. Cara mencarinya adalah kita mencari daerah yang diarsir ya. Daerah diarsir. Nah, kemudian untuk mencari luas daerah diarsir kita harus tahu dulu rumus luas lingkaran ya. Rumus luas lingkaran adalah
pi R pangkat 2 ya. Nah tadi kan hanya setengah nih, berarti kita pakai rumus setengah luas lingkaran ya. Lingkaran besar kemudian dikurang dengan setengah luas lingkaran kecil. Karena yang ditanya adalah luas daerah diarsir, berarti kita kurang ya, karena tadi yang lingkaran kecil itu tidak diarsir itu ya. Nah jadi kita pakai setengah pi R pangkat 2. Pi R pangkat 2 ini luas lingkaran besarnya ya. Nah tadi sudah dikatakan bahwa karena kita lingkaran yang setengah, maka kita pakai setengah yang ini ya. Oke, nah ini pakai R pangkat R besar nak ya, karena lingkaran besar ya. Oke, kita kurang dengan 1/2 pi R pangkat 2 untuk ngebedain gitu ya sebenarnya. Oke, kita masukin ya ke rumusnya. 1/2 dikali dengan 3,14 dikali dengan R pangkat 2 10 pangkat 2 ya. Kemudian dikurang dengan 1/2 dikali 3,14 dikali dengan R nya berapa tadi, R kecilnya yaitu 5 cm ya, 5 pangkat 2. Nah itu oke. Nah 10 pangkat 2 itu hasilnya 10 kali 10 100 ya. 100 kita kalikan dengan 3,14 ya. Oke. 100 kali 3,14, 4 kali 0 0, 4 kali 0 yang ini 0, 4 kali 1 4, 1 kali 0 0, 1 kali 0 0, 1 kali 1 1, 3 kali 0 0, 3 kali 0 0, 3 kali 1 3 ya. 0 0 4 1 3. Karena ini komanya di sini 2, maka kita letakkan di sini. Berarti 314 ya. 314 dibagi dengan 2 ya. Kemudian kita kurang dengan 5 pangkat 2 itu 25 ya. 3,14 dikali dengan 25. Oke, sebelah sini ya. 3,14 dikali dengan 25. 4 kali 5 0, 2, 20 ya. 5 kali 1 5 tambah 2 7, 5 kali 3 15, 2 kali 4 8, 2 kali 1 2, 2 kali 3 6 ya. 0, 7 tambah 8 itu 15 ya. 15 1, 5 kali 5 tambah 2 7 tambah 1 8, kemudian 1 tambah 6 tuh 7. Ini komanya ada 2 di sini ya, 1 2. Berarti kita di sini 1 2. Nah, di sini komanya 78,5. Ya, kita kembali yang sini tadi. Ya, 78,5 dibagi dengan 2. Nah, 314 dibagi 12. 314 dibagi 2. Ya. 314 bagi 2 berapa? 314 dibagi dengan 2. Ya, 31 dibagi 2. 3 bagi 2 itu 1 ya. 1 kali 2 2. Kemudian muncul 1 turun 1. Ya. 11 bagi 2 itu 5 ya. 5 kali 2 10. Jadi kita kurangkan ya. Sisa 1 turun 4. 14 bagi 2 7. 7 kali 2 14 0 ya. Oke, jadi sama dengan ya, 314 dibagi 2 itu 157 dikurang dengan 78,5 dibagi 2. 78,5 dibagi dengan 2. 78,5 dibagi dengan 2. 7 bagi 2 itu 3 ya. 3 kali 2 6.
7 kurang 6 itu 1, turun 8. 18 bagi 2 6 apa 9? 9 ya. 9 dikali 2 18. Oke, kemudian turunlah ini jadinya turun 5 ya, tapi di sini ada koma, maka 0,5 dibagi dengan 2 itu 5 ya, turun ya 5. Oke, 5 turun bagi 2 itu, nah sebelum itu koma ini kita letakkan dulu di sini. Nah 39, berapa? Nah 5 dibagi 2 itu 20. 5 bagi 2 5, jadi 2,5 ya. Nah karena komanya sudah di sini maka letakkan di sini 25 nya. Jadi 78,5 dibagi 2 itu 39,25. Nah 39,25 berapa nih? 157 dikurang dengan 39,25. Oke, 157 ya, kalau dikurang dengan 39 itu sisanya ada 118 ya, 18. Kemudian 25 nya ya, 25 ini satunya kita ambil, kita kurangkan dengan 0,25 ya. Jadi hasilnya adalah 117,75 cm pangkat 2 gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 37. Nomor 37 diminta adalah hasil dari 2 pangkat negatif 3 ditambah dengan 4 pangkat negatif 2 ya. Kalau di sini kan pangkatnya negatif ya, supaya hilang negatifnya maka kita ubah ya jadi 1/2 pangkat 3, negatifnya menjadi 1 ya. Kemudian kita tambah dengan 1/4 pangkat 2. Nah kemudian kita uraikan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 4 kali 2 adalah 8. Jadi 2 pangkat 3 itu 8. 1/8. Kemudian ditambah dengan 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 artinya 4 dikali dengan 4 ya, sama dengan 16. 1/16. Karena ini ada bentuknya pecahan dan kemudian ini penjumlahan, maka penjumlahan ini kita samakan. Nah kita samakan ya, jadi 8 ini bisa kita jadikan 16 ya. Nah 8 supaya dapat 16 dikali dengan 2, maka yang di atas juga dikali dengan 2, kemudian ditambah dengan 1/16 ya, dapatlah 2 tambah 1 3, 3/16 seperti itu. Itu untuk nomor 37. Kemudian lanjut kita ke nomor 38. Nomor 38 soalnya adalah jumlah bilangan dalam tiap baris. Jumlah bilangan dalam tiap baris, kolom atau diagonal pada persegi ajaib adalah 60 ya. Nah, oke. Di sini ada persegi ajaib. Ya, persegi ajaib. Nah, persegi ajaib ini ketahui X, di sini X 21, ini 15, ini Z, ini 25 dan ini Y. Yang ditanya adalah nilai X dikurang Y ditambah dengan Z. Nah, oke ya. Jadi maksud dari bilangan dalam tiap baris, kolom atau diagonal pada persegi panjang adalah 60 ya. Itu maksudnya adalah ya, Umi kasih garis ya. Dari X ini ke 25 ini ya, ini itu hasilnya harus 60. Ke sini juga, sini 60. Ke sini juga 60. Kemudian
ini dalam tiap baris ya, dalam kolom, berarti kita ke bawah 60, ke sini hasilnya 60, ke sini hasilnya 60 ya. Kemudian diagonal, berarti silang kayak gini, ini hasilnya 60, kayak gini juga 60. Nah oke, kita bikin baru ya. Kami kasih pakai warna biru nak ya. Oke, jadi untuk yang x y z nya kita kosongkan ya. Kita tulis angka yang diketahui. Nah, kita mulai dari angka yang ini ya. Ini yang ini ya. Ini dulu. Yang kotak ini dulu ya, yang kotak yang ini. Nah, 21 ditambah 15 itu hasilnya berapa? 21 ditambah dengan 15, 36 ya. 36 supaya dapat 60 itu kurang berapa? Kurang 24 ya. Kurang 24. Nah. Ya, 24. Nah, Umi buletin ya, karena ini adalah untuk X-nya. Kemudian, nah ini udah terisi nih 24, berarti kita isi yang ini. Nah, ke kolom, ke baris ya, ke baris yang sebelah kanan, ke kanan sini. Ya. Jadi berapa? 24 ditambah 25. 24 ditambah 25 itu 49 supaya dapat 60, kurang berapa? Kurang 11 ya. 11 tuh. Terus lanjut yang mana lagi nih? Oh yang ini, yang diagonal nih bisa, yang diagonal ya, yang ini nak ya. Nah ini yang kasih garis tipis ini ya. 15 tambah 25 ya, 15 tambah 25 hasilnya 10, 40 ya. Supaya dapat 60 maka kita letakkan di sini 20 tuh. Lanjut. Nah ternyata di sini udah terisi, berarti kita ke kolom ya, ke baris ke sini yang tengah ini, Umi arsir tipis ini ya. Jadi 21 tambah 20 ya, 41 ya, 41. Nah supaya dapat 60 maka kita isi dengan angka 19 ya, kurang 19. Nah kita buletin ya. Oke, diulang ya, kita buletin yang X, Y, Z nya aja. Ini 11. Nah ini udah dapat nih ya. Kemudian di sini bisa kita ke kolom ya, ke bawah yang dikasih garis ini. 25 tambah 19, 5 tambah 9 14, 1. Ini 44 supaya 60 maka dia kurang 16. Nah kemudian yang terakhir yang ini, nah ini dikasih ini kita untuk mencari Z nya ya. Maka 15 tambah 16, 15 tambah 16, 5 tambah 6, 11, 31. Nah supaya dapat supaya dapat 60 maka berapa? 29 ya. Nah udah dapat nih X nya 24, Y nya 19, Z nya 29. Kita cari ya. Nah sama dengan X nya tadi. Nah nilai X nya itu 24 ya, sesuai dengan ininya yang di kotaknya 24, kemudian dikurang Y nya itu adalah 19, kemudian ditambah dengan Z nya 29 ya. 24 dikurang 19 hasilnya
5 nak ya. Nah, sama dengan 5 ditambah dengan 29. Oke, 5 tambah 29 itu 34. Ya, nanti boleh dicari di ore-ore nak ya, karena di sini udah kemuat lagi. Luasnya 34, di ABC nggak ada. Ya, berarti itu bonus ya. Cuman ini hasilnya yang benar. Oke. Oke, kita lanjut ya ke nomor 39. Ya. Nomor 39 ya. Soalnya adalah seorang pengamat berada di atas sebuah mercusuar yang memiliki ketinggian 80 meter. Nah, pengamat melihat kapal A dan B. Jarak pengamat ke kapal A itu 100 meter dan jarak pengamat ke kapal B 170 meter. Posisi alas mercusuar kapal A dan kapal B segaris. Jarak antara kapal A dan kapal B adalah, nah kalau mencari yang kayak gini kita bisa pakai rumus Pitagoras. Ya, kenapa Mi bisa seperti itu? Oke, kita gambarkan terlebih dahulu ya. Kita misalkan di sini mercusuar nah ya. Garis tinggi ini adalah mercusuar. Ya, ini orang pengamatnya nih. Nah, Umi gambarin pengamat ya. Nah, jarak pengamat ke kapal A itu 100 meter. Jadi dia ya, kita misalkan di sini lautnya nak ya. Nah, lautnya. Nah, dia mau melihat kapal nih, kapal A. Oke, Umi gambarin nih kapal A. Sini ini kapal A ya. Ini kapal A ya. Ya, jarak pengamatnya dari sini itu 100 meter. 100 meter. Kemudian jarak pengamat ke kapal B itu 170 meter ya. Kita berarti kesini lagi nih, agak jauh dari kapal A ke kapal B. Nah, ini kapal B. Ya, jaraknya dari sini dari pengamat ke kapal B itu 170 meter. Ya. Nah. Oke. Nah, kemudian tinggi mercusuar tadi berapa? Di awal paragraf ya, itu 80 meter. Yang ditanya adalah jarak ya, jarak pengamat ke jarak antar kapal A dan kapal B. Yang ditanya adalah di sini ya. Nah, itu. Ya. Oke, kita ke rumus Pitagoras terlebih dahulu ya. Rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras ya, cukup hanya ingat yang awalnya aja ya. Yaitu ya, oke, untuk ini yang B ini adalah tinggi, yang A ini adalah sisi miring, dan C adalah alas ya. Bisa kalian buka di halaman 90 di buku bimbel kalian ya. Nah, untuk mencari sisi miring atau A nya, rumusnya adalah A sama dengan akar B pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2 ya. Maaf. A sama dengan akar B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Nah, ini untuk mencari sisi miring ya, yang A. Kemudian untuk mencari yang B, sisi tegak. Sisi tegak ya, B, kita balik aja, B sama dengan akar A pangkat 2 dikurang C pangkat 2. Kemudian untuk mencari C, sisi miringnya ya, adalah A pangkat 2 dikurang dengan B pangkat 2. Nah, kalian cukup hanya menghafal yang satu ini aja, setelah itu bisa kita bolak-balik rumusnya menjadi yang ini, yang B dan C ini nah ya. Oke, kita lanjut ya. Kita tadi mau mencari sisi alasnya atau sisi C nya, maka kita cari dulu satu-satu ya. Karena ditanya adalah jarak antara kapal A dan kapal B, maka kita cari dulu sisi alas mercusuar ke kapal B ya. Yang pertama kita mencari sisi alas mercusuar ke kapal B. Nah, mencari alas tadi apa? Pakai yang rumus C ini ya. Karena di alas yaitu C sama dengan
akar A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nah, A-nya berapa? Ya, A-nya adalah sisi miring. Ingat yang B ya. Kita bahas yang B dulu. Sisi miring yaitu 170. 170 pangkat 2 dikurang B-nya adalah 80 pangkat 2. Nah, kita akarkan ya. 170 pangkat 2 itu 170 kali 170 ya. 170 dikali dengan 170 ya, 0 ini 0, terus 0 kali 1 0, 7 kali 0 0, 7 kali 7 49, 4, 7 kali 1 1 tambah 4 11 ya, 1 kali 0 0, 1 kali 7 7, 1 kali 1 1 ya, di 0 0 9 8 2 28.900. 28.900 dikurangkan 80 pangkat 2. 8 kali 8 6 64 ya, karena nolnya dipangkatin 2 jadi 6.400. Kayak itu cara cepatnya ya. Terus kami letakkan sini sama dengan berapa? 28.900 dikurang dengan 6.400. Nah, dikurang ya, bisa nanti dicari sendiri, yaitu hasilnya adalah 22.500. Akar 22.500, akar 225 ya, kita mencari yang sama ya, yang sama dengan 225, nolnya nanti ya, bisa ngikutin ya. Itu dapat 150 meter. Itu ya. Kemudian kita mencari yang ini ya, yang kedua, sisi alas mercusuar ke kapal A. Ke kapal A ya. Tadi rumusnya adalah C sama dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Jangan lupa akarnya ya. Nah, A-nya atau sisi miringnya adalah 100 meter ya. 100 pangkat 2 dikurang B pangkat 2 tadi udah apa? Adalah 80 meter. 80 pangkat 2. 100 pangkat 2 itu jadinya 10.000 ya. Nah, 80 pangkat 2 tadi 6.400. Kita kurangkan ya, dapatnya 3.600. 36 akar 36 itu 6 kali 6 ya, 36, jadi 6 ikut aja nolnya, yaitu 60 ya. Ya, karena 60 kali 60 hasilnya 3.600 lah ya. Ini 0 kali 6 0, 6 kali 0 0, 6 kali 6 36, 0 0 6 3.600 ya. Oke, sorry bukan akar 60 tapi hasilnya 60 meter. Nah, yang ditanya adalah jarak antara kapal A dan kapal B. Nah, jarak antara kapal A dan kapal B. Kan ditanya jarak nih, berarti kita kurangkan ya jarak yang udah kita dapat dari yang mercusuar tadi ya. Jarak kapal A dan kapal B ya 150 meter, kita kurangkan dengan 60 meter. Nah, 150 kurang 60 hasilnya 90 meter ya. Tuh, jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke nomor 40 ya. Silakan dibalik kertasnya ya, nomor 40 ya. Nomor 40 ya, ada sebuah bangun datar ya, bangun datar segi 4 dan segi 3. Nah ya, nah di sini ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F ya. Nah, di sini ada tanda ya, di sini
artinya sama sisinya itu ya. Nah kemudian diketahui panjang AF itu sama dengan EF ya. Berapa? 10 cm ya di soalnya. Kemudian BC, B ke C itu 6 cm. Kemudian DE itu 2 cm. Yang ditanyakan adalah keliling bangun tersebut. Ya, keliling bangun tersebut. Oke. Nah, jadi kita tulis dulu ya sesuai dengan yang diketahui di sini. Nah, AF itu sama dengan EF. AF ya, AF ini ya sama dengan EF. Dia panjangnya adalah 10 cm. Nah, 10 cm. Kemudian B ke C itu 6 cm. Kemudian D ke E itu 2 cm. Ya, di sini sama ya 10. AB-nya 10 karena dia sama dengan EF. Nah, kemudian untuk di sininya yang tanda garis putus ini ya itu tingginya. Jadi tingginya berapa? Ini kan di sini 10 nak ya, di sini 2. Ya, maka kita kurangkan aja. Ya 10 dikurang 2 itu adalah 8 ya. 10 dikurang 2 sama dengan 8 cm. Jadi kalau kita gambar kayak gini ya untuk segitiganya. Segitiga siku-siku ya. Ini 8 ya. D ke B nya 8. Oh maaf, BC ini nak ya, maaf ya, B ke C itu 6 cm, di sini 6 nya. Nah alasnya itu 6 cm. Nah untuk mencari keliling kita lihat di sini yang masih belum lengkap adalah sisi miring dari Pitagoras ini ya. Nah jadi kita cari dulu untuk mencari sisi miring, dia dijumlahkan ya antara alas dan juga tingginya. Jadi CD sama dengan akar BC pangkat 2 ditambah dengan DB pangkat 2. BC nya berapa? BC nya adalah 6 pangkat 2, DB nya 8 pangkat 2. Akar ya, jangan lupa. Kemudian 6 pangkat 2 itu 6 kali 6 36. Kemudian ditambah dengan 8 pangkat 2, 8 kali 8 64 ya. Nah 36 ditambah 64 berapa? 36 ditambah dengan 64, 6 tambah 4 10, 4 tambah 6 100 ya, 10 ya. Jadi akar ya sama dengan akar 100. Akar 100 berapa? Akar 100 hasilnya adalah 10 cm ya gitu. Nah ini udah dapet nih, udah lengkap, maka kita mencari kelilingnya. Kalau mencari keliling gimana? Kalau mencari keliling dari sebuah bangun ya, itu dijumlahkan lah ya. Nah, dijumlahkan ya. Jadi keliling kita jumlahkan ya. Tadi ini ada AB, BC, DC, DE, EF sama AF ya. Kita jumlahkan. Sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah EF ditambah dengan AF. AB itu apa tadi panjangnya? AB ya. A ke B itu 10 cm. 10 ditambah BC, B ke C ini 6 cm. 6 cm ditambah CD. CD di sini udah dapat tadi CD-nya yaitu 10 cm. Terus ditambah dengan DE
D nya tadi 2 anak ya, 2. Kita terus di sini 2. Kemudian ditambah dengan EF. E ke F nya 10. Kemudian ditambah dengan AF itu 10 juga. Nah, ya dapatlah berapa nih? 10 tambah 6 16, 16 tambah 10 20. 26 tambah 2 28, ditambah 10 38, ditambah 10 48. Jadi keliling dari bangun tersebut ya, bangun datar tadi itu 48 cm. Nah, seperti itu nak ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 41. Nomor 41 ya, diketahui pola bilangan sebagai berikut. Nah, pola bilangnya berapa? 5, 11, 17, dan 23. Yang ditanya adalah angka ke-11 pada pola bilangan tersebut ya. Berapa? Oke, kita tulis ya. Kayak giniin caranya. 5, kita tulis dulu 5, 11, 17, 23. Kita cari dulu rentangnya atau bedanya. 5 ke 11 itu bedanya adalah berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu 6. Ya, kalau 11 ke 17 rentangnya berapa? 6 juga. Ya, 17 ke 23 rentangnya 6 juga. Maka supaya dapat ke angka ke-11, maka kita rentangnya 6 terus. Ya, jadi 23 rentangnya 6 berapa? Ada 29. Kemudian ada lagi kita rentang 6 lagi. 35. Rentang lagi ya. Rentangkan lagi 35, 41 ya. Rentangkan lagi 47. Nah, rentangkan lagi jadi 53. Direntangkan lagi 59 ya. Ditambah 6 terus ini nak ya. Rentangnya 6, kemudian 59. Nah, ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, satu lagi ya 59. Rentang 6 itu 65. Nah, ini jawabannya. Jadi angka ke-11 pada pola bilangan tersebut adalah 65. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 42. Nomor 42 ya. Kami tulis soalnya akar-akar persamaan kuadrat yaitu y pangkat 2 dikurang 3y dikurang 4 sama dengan 0. Itu adalah y1 dan y2. Maka ini yang ditanyakan, maka negatif 2 dalam kurung y1 dikali y2 itu berapa? Nah, penyelesaiannya ya, sebelum kita ke pertanyaan yang ini, kita pecah dulu ya, kita praktekkan dulu yang gambarnya ya. Y pangkat 2 dikurang 3y dikurang 4. Nah, sudah dipelajari kemarin sama Umi Yulia kalau kayak gini ya. Y dikali negatif 4 itu negatif 4. Nah, sekarang negatif 4 hasilnya berapa kalau ditambah hasilnya negatif 3 kalau dikali hasilnya negatif 4? Oke, ada negatif 4 dan 1. Jadi kalau negatif 4 kali 1 hasilnya adalah negatif 4 untuk yang di sini, untuk yang ini ya. Kemudian negatif 4 ditambah 1 sama dengan negatif 3. Hutang 4.000 baru dibayar 1.000 ya, jadi negatif 3. Negatif 3 nya yang di sini. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ya. Kita udah dapet nih y dikurang 4 ya sama dengan 0, kemudian y ditambah 1 sama dengan 0.
Nah ini ada Y1, ada Y2. Nah kita pindahin supaya dapat Y1. Dan karena dia negatif 4, maka pindah ke sebelah kanan jadi positif 4. Y2 pindah ke sebelah kanan, maka dia jadi negatif 1. Nah setelah itu kita masukkan ke yang pertanyaan ini ya. Ini kasih garis. Negatif 2 dikali dengan Y1 kali Y2 sama dengan berapa? Nah negatif 2, Y1 nya 4 dikali dengan negatif 1. 4 kali negatif 1 negatif 4, negatif 2 dikali negatif 4 hasilnya positif adalah 8. Ini hasilnya ya. Tuh. Kemudian lanjut ke nomor 43. Nomor 43, bentuk sederhana dari akar 75 dikurang akar 48 ditambah dengan 4 akar 3. Nah ini berapa hasilnya ya, ditanya nih hasilnya. Oke, ini adalah bentuk akar nak ya, sudah ketemu di kelas 1. Nah caranya kalau kalian lihat ini, mengerjakan ini, kalian lihat di ini 4 akar 3 ini ya, karena insya Allah hasilnya pasti akar 3 ya. Nah 75 kita kali berapa, dikali 3, terus itu bisa juga diakarkan ya. Jadi untuk akar 75, nah supaya dia dapatnya 3 kayak gini juga, maka kita kali dengan 25 ya. 25 dikali 3 75 enak ya. 25 dikali 3, 5 kali 3 15, 1 2 kali 3 6 tambah 1 7 75. Nih. Jadi akar 75 adalah 25 akar 25 kali 3 ya, akar 25 kali 3. Kemudian 48 dikurang dengan akar 48. 48 ini apa? 48 perkalian, dilihat perkaliannya yang dikali 3, dan kemudian yang dikalikannya itu bisa diakarkan ya. Nah kalau 48 itu bisa 16 kali 3 ya. Kita lihat 16 kali 3, 6 kali 3 18, 1 3 kali 1 3 tambah 1 48, akar 48. Jadi 16 akar 3 ya, akar 16 kali 3, kemudian ditambah dengan yang ini 4 akar 3. Nah 25 akar 3, 25 ini bisa diakarin berapa? Itu 5, karena 5 kali 5 sih 25 ya. Kalau akar itu kita mencari perkalian yang D-nya sama ya. 5 terus akar 3 tetap akar 3, 5 akar 3, kemudian 16 itu akar 16 adalah 4 ya, 4 akar 3 ditambah dengan 4 akar 3. Nah 5 dikurang ini ya, bisa kita kurangkan langsung, dapatnya adalah 5 akar 3 gitu ya. Nah ini habis ya, karena ibaratnya kamu punya hutang terus punya uang, kamu bayarin semua uang kamu 4.000 ini untuk bayar hutang 4.000, jadi uang habis, hutang juga habis, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 44. Ya, sebuah kerucut memiliki jari 7 cm dan tingginya 18 cm. Kita ditanya adalah volume dari kerucut tersebut adalah ya. Nah kerucut ya, kalau kita bisa kita gambarkan
Ya, kerucut ya, kayak gini kerucut itu. Ini kan gambar kerucut itu ya. Nah, seperti itu. Ini jari-jarinya adalah 7 cm nih, jarinya 7 cm jari-jarinya ya. Kemudian tingginya itu adalah 18 cm. Yang ditanya volume. Nah, di atas itu ya diketahuinya ya. Diketahui R-nya 7 cm, T-nya tingginya 8 cm. Oh, 18 ya, 18 cm, maaf. Yang ditanya adalah volume kerucut. Jadi untuk cari volume kerucut bisa dilihat di buku, cari ya. Nah, kayak dihafalin. Ya, volume kerucut itu adalah 1/3 pi R pangkat 2 T. Ya, 1/3 pi-nya kita pakai 2/7. Kenapa? Karena R-nya 7. Jadi memudahkan kita untuk menghitungnya ya. Karena langsung dicoret aja bisa. Kita pakai 2/7, kemudian R pangkat 2 ya, berarti 7 kali 7 dikali dengan tingginya adalah 18 ya. Gitu. Sama dengan, nah ini 7 kita coret, jadi 22 dikali 7 dikali 18 ya. Bisa nanti dicoret-coret ke bawah ya di rumah. Hasilnya adalah 2772 dibagi dengan 3. Nah, kita bagi ya, nanti bisa coret-coret juga. Pembagiannya 2772 dibagi 3 adalah 924 cm pangkat 2. Tuh. Kemudian kita lanjut ke nomor 45. Nah, di sana tentukan hasil pecahan dari 2/4 ditambah 9/8 ya, dikurang 12 dikali dengan negatif 1/4. Nah, ini kita kali dulu ya. Nah, sambilan yang ini juga bisa disederhanakan, disamakan penyebutnya ya. Ini 4 ini bisa disamakan penyebutnya, yaitu 8. Ya, supaya dapat 8 kita kali berapa? Dikali dengan 2, maka di atas juga kali 2. 2 kali 2 4 ya, ditambah dengan 9/8. Oke, karena ini negatif, kemudian ketemu negatif, maka hasilnya positif. Positif 12/4. Nah, kemudian 4 tambah 9 hasilnya 13 ya. 13/8 ditambah dengan 12/4. Kita samakan lagi penyebutnya. 4 ini kita kali dengan 2. Jadi 13/8 ditambah, nah karena dikali 2 maka 12 ini juga dikali 2. 12 kali 2 itu 24 ya, 24. Nah, jadi 13 ditambah 24 itu 37/8. Nah, itu untuk nomor 45. Kemudian lanjut ke nomor 46. Ke nomor 46 ya, 15/4 / 3. Nah, hasilnya berapa? Kalau ketemu kayak gini berarti kita kalikan dengan yang bawahnya. Nah, kita kali dengan 4/3. Dikali dengan akar 3 ya, karena ini bukan bentuk penjumlahannya, maka kita kalikan dengan akarnya saja. Jadi 15/3 ya, 15 kali akar 3 jadi 15/3. Kemudian 4/3 dikali dengan akar 3, 4 ya, akar 3 kali akar 3 jadi akar 9. Nah, 15/3 akar 9 berapa hasilnya? Akar 9 itu 3 kali 3 ya, 9. Jadi 4 dikali dengan 3 hasilnya adalah
apa 12 ya, kita bagi dengan 3 ya. 15 bagi 3 itu 5, 12 bagi 3 itu 4. Jadi hasilnya adalah 5/4 akar 3 gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 47. Nomor 47 ya. Diketahui sebuah masjid berbentuk setengah bola dengan jari-jari 4,9 meter ya. Kemudian permukaan kubah tersebut akan dilapisi cat. Luas permukaan kubah yang dicat adalah, jadi diketahui ada sebuah kubah setengah bola ya, jari-jarinya adalah 4,9. Kemudian ditanyakan adalah luas kubus tersebut. Nah, untuk mencari luas bukan luas kubus, luas kubah ya. Luas kubah karena bentuknya adalah setengah bola, maka kita pakai luas bola ya. Nah, 4πr pangkat 2. Tapi karena kita hanya pakai setengah, maka kita kasih setengah ya. Luas kubah ya 1/2, karena dia setengah bola tadi ya, kita kasih setengah dikali dengan 4πr pangkat 2 ya. Jadi 1/2 dikali 4, pi nya berapa? Kita pakai 3,14 dikali r pangkat 2 nya 4,9 ya. Ini 4,9. Nah, langsung nanti dicari ya. Nah, hasilnya adalah dikali dulu nih, 4 kali 3,14 hasilnya dikali 4,9, kemudian hasilnya dikali 4,9. Nanti coba dicari, otak-atik di rumah ya. Nah, hasilnya adalah 301,5656 ya. Ya, dibagi dengan 2. Nah, hasilnya adalah 150,78. Seperti itu ya. Kemudian nomor 48 ya, nomor 48. Nah, di sini nomor 48 ini sebuah tangga yang panjangnya 26 meter disandarkan ke ujung tiang listrik. Jika jarak ujung bawah tangga ke tiang 10 meter, maka tinggi tiang listrik tersebut adalah. Nah, jadi ada tangga, diketahui tangga panjangnya 6 cm. Panjangnya 26 meter. Kemudian jaraknya ya, jarak dari tangga ke tiang listrik itu adalah 10 meter. Nah, yang ditanya adalah tinggi tiang listrik. Untuk mencari tinggi ya kita pakai rumus Pitagoras ya. Karena ini tiang listrik, kemudian ini adalah tangga, nah ya, tangga ya. Nah, ini jaraknya, ini yang ditanyakan. Ya, ini adalah tingginya ya. Ini tadi jaraknya adalah 10 meter, kemudian tangganya panjangnya 26 meter. Nah, untuk mencari tinggi itu dikurang ya, alas dikurang dengan sisi miring. Jadi T sama dengan ya sisi miring pangkat 2 dikurang dengan alas pangkat 2. Nah,
Sisi miringnya berapa tadi? 20, 26 pangkat 2 dikurang dengan alasnya 10 pangkat 2. 26 kali 26, 676 ya. 10 pangkat 2 itu 100 ya. 100 kita kurangkan jadi akar 576. Kalian lihat di sana di ABC-nya ada enggak? Nah, oke. Jadi akar 576 itu sama dengan 24 meter, karena 24 dikali 24 ya itu hasilnya adalah 576. Seperti itu ya. Kemudian kita ke nomor 49. Nah, perhatikan nomor 49 ini adalah sudut ya. Jadi sudah ada 3 kelas yang sudah menjelaskan. Yang kedua belum ya. Jadi di sini hanya ditanya adalah besar sudutnya ya. Ya, kalau sudut seperti ini ya oke. Dia besarnya adalah 180 derajat ya. Ini titik A, ini titik C, ini titik B, dan ini titik D. Tuh ya. Nah, karena A derajat sama B derajat itu sama dengan 180 derajat, maka kita jumlahin yang ini sama ini ya. Kita cari dulu nilai X-nya atau nilai A-nya ya. 3A ditambah 40 ditambah dengan 5A sama dengan 180 derajat. Oke, yang ditanyakan di sini lupa maaf. Besarnya ya. Ditanyakan adalah besar sudut BCD. Ya. Nah, 3A tambah 5A itu 8A ya, ditambah dengan 40 sama dengan 180 derajat. 8A sama dengan 180 derajat, karena ini adalah positif maka pindah ke kanan jadi negatif 40 derajat. 8A sama dengan 180 kurang 40 adalah 140 derajat ya. A sama dengan 140 derajat dibagi dengan 8. Nilai A itu sama dengan 17,5 ya. Karena ini tadi adalah besar sudut BCD, kita pakai ini, pakai 5A. Nah, 5A sama dengan 5 dikali dengan 17,5 ya, hasilnya adalah 87,5 gitu ya. Beda lagi kalau ditanya adalah besar pelurus. Kalau yang ditanya adalah pelurus sudut BCD, nah ya, maka kita pakai yang ACD ini ya untuk dapetin yang ininya ya, kita pakai yang ini ya. Ingat, kalau pakai pelurus kita pakai yang kebalikannya. Pelurus sudut BCD maka yang pakai adalah yang ini, derajat yang di ACD gitu ya. Kemudian yang terakhir nomor 50. Nomor 50 ini hanya membaca saja nak, membaca data ya, membaca grafik ya. Kalau dilihat sudut B maaf, koordinat titik B 0, ini adalah sudut X ya. Kalau sudut Y di sini 1, 2, 4. Sudut Y karena ini yang negatif. Nah, sudut B, koordinat titik B yaitu berada di ya, bedanya B dan E ya. Koordinat B dan E. Kalau yang B di buku itu kelihatan kayak di sini negatif 3 sama 2 ya, di sini ini B. Kemudian yang E itu di 4 sama negatif 7. Ditambah lagi, nah ini J ya, jadi di sini 4 ke 7, ini titik koordinatnya ya. Jadi kita di sini hanya membaca saja
Jadi koordinat B itu adalah negatif 3,2. Negatif 3 itu adalah X-nya ya. X, Y, ingat nak? X, Y. B ini negatif 3 di X, kemudian 2 nya di Y. Kemudian yang E itu titik koordinatnya adalah 4 dan negatif 7. Nah itu yang bisa Umi sampaikan. Silakan belajar dengan tekun, semoga dimudahkan oleh Allah dan berkah ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.